Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriah. Nah, hari ini adalah hari yang bersejarah. Tanggal 5 Oktober adalah Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan para petugas Angkatan Bersenjata kita selalu siap mengamankan negeri ini dari segala macam ancaman. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari tim EKTA kedatangan tamu yang kesekian kalinya dari Provinsi Jawa Barat, di mana Jawa Barat ini merupakan provinsi yang istimewa, khususnya berkaitan dengan capaian EKTA. Baiklah, sebelum saya pertunjukkan siapa tamu kita pada kesempatan pagi ini, saya tayangkan dulu di mana mereka ini berasal. Mari saksikan video berikut ini. Bertumbuh dan berkembang yang memadukan konsep maju dan agamis, inilah Kabupaten Cianjur dengan luas wilayah 343.296 km persegi merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar wilayah Cianjur adalah pegunungan dan sebagian adalah pantai di bagian selatan dengan jumlah penduduk 2.149.121 jiwa dengan rata-rata berkehidupan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perindustrian. Ya, itu tadi lokasi di mana tamu kita ini berasal. Terlihat pemandangan sawah, pertanian, peternakan, dan keindahan alam lainnya. Dan kini tiba saatnya saya memperkenalkan siapa yang hadir pada podcast kita yang ke-11 ini. Berikut adalah tamu kita saat ini. Kami persilahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijaya Kusumanur, biasa disapa Akan. Kebetulan saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Cianjur. Dan di sebelah saya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Sebagai operator EKTA DPC Kabupaten Cianjur, merangkap Wakil Sekretaris DPC Kabupaten Cianjur. Masya Allah, barakallah. Ya. Baik, itu tadi tamu kita. Mereka berdua adalah Ketua DPC
PBB Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yaitu Akang Wijaya Kusumanur. Kita akan sapa dengan Akang. Dan di sebelahnya adalah operator EKTA, Adinda Rahmat. Kita akan panggil Adinda di sini. Baiklah, Cianjur ini satu wilayah Jawa Barat dengan jumlah penduduk 2.477.560 jiwa orang. Ya. Bagaimana profil kinerja dari kawan-kawan dari DPC PBB Kabupaten Cianjur? Kami berikan informasi ringkas berikut ini. Ini adalah podcast yang ke-11 kita dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang kami selenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober. Ini adalah posisi Jawa Barat, di mana posisi Cianjur ada di sebelah selatan, cukup luas di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah Jawa Barat masih menduduki posisi paling atas dengan total database 11.000 lebih dan di atas Sumatera Selatan. Kemudian khusus di Kabupaten Cianjur adalah posisi ketiga di seluruh Jawa Barat dengan capaian 1.239 database hingga saat ini. Ini adalah posisi Cianjur yang diapit oleh Sukabumi, Bandung, Kota Bandung, dan Garut. Pada tanggal 9 September sudah mencapai 121%. Baiklah, itu tentang Cianjur. Hari Minggu makan buah-buahan, buah-buahan diberi Pak Mamang. Selamat datang untuk tamu sekalian. Terima kasih sudah berkenan untuk datang. Baik, itu tadi tentang Cianjur. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Akang kita ini, dengan adik Akang Wijaya Nur Kusuma, dengan Adinda Rahmat. Baiklah, kita akan bincang-bincang tentang bagaimana capaian KTA 1000 ini yang ada dari wilayah Kabupaten Cianjur. Bisa dijawab dengan singkat, cukup mudah dipahami dan mungkin bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Dari Kak Akang dulu ya. Nanti kalau Adik Rahmat mau nambahi bisa juga. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sebetulnya cukup lama di PBB. Saya di PBB bergabung tuh mungkin dari awal tahun 2000-an lah. Oh. Ya, alhamdulillah sepanjang pengetahuan saya di PBB ini baru terobosan pertama dan sangat memudahkan kami untuk merekrut kader-kader baru bergabung dengan PBB, dan ini luar biasa. Aplikasi ini bisa lebih kita menyampaikan bahwa kita juga tidak gaptek gitu ya. Karena kesannya kok PBB semua manual sekali. Sekarang udah zamannya 5.0 mungkin ya, semua harus serba digital, sehingga memudahkan kita untuk berinteraksi dengan DPW maupun DPP. Malah lebih jauh dari itu, sebetulnya bisa juga terintegrasi misalnya pada saat pendaftaran di KPU, itu kan ada persyaratan 1/1000 jumlah penduduk. Ya. Artinya kalau jumlah penduduk Cianjur 2.400.000 berarti harus 2.400 ya. Nah, itu kalau terintegrasi dari software aplikasi ini ke pendaftaran bahwa kita sudah ini KTP, ini KTA-nya orangnya ini. Itu mungkin lebih memudahkan KPU malah untuk menilai PBB sudah memenuhi syarat gitu kan. Ya, kan. Karena 2 kali pemilu terakhir kita masuk selalu lewat gugatan, dan itu saya betul-betul prihatin kan. Mudah-mudahan kita sekarang nggak perlu lewat gugatan lagi lah. Salah satunya karena ada faktor KTA ini Pak Arif. Jadi luar biasa ini. Ya. Jadi disambut baik ya. Ada sangat dari DPP ini. Atau dari operator ada yang nambahi, Adik? Di Rahmat, pengalaman pakai aplikasi gimana ini? Ada kesulitan gimana? Pengalaman
pakai aplikasi ini Pak sangat memudahkan untuk mengatur jumlah yang sudah masuk, berapa persen yang sudah masuk, dan mempercepat kita dalam memasukkan anggota Pak. Oke, ya. Ya, mempercepat pekerjaan khususnya. Ya. Karena kan kalau untuk verifikasi itu KTP dan KTA sudah bersatu. Ya, jadi satu. Ya. Iya, jadi nggak repot-repot lagi. Kalau dulu gimana, repot ya Dik ya? Jadi manual. Panjang saya tahu manual semua. Gunting tempel ya, di lem gitu. Tempel. Begadang bermalam-malam. Sudah otomatis. Beberapa malam begadang. Insya Allah Pak, Insya Allah saya menjalankan dua fungsi ini. Pertama sebagai operator dan juga sebagai auditor ya Pak. Saya periksa dulu KTP-nya ya, pakai ini asli nih orang Cianjur. Kan ada juga orang Cianjur tapi KTP-nya misalkan orang pindah dari kota lain lah ya, masuk ke Cianjur tapi belum punya KTP Cianjur. Nah saya itu seleksi dulu. Khususnya tolong diganti dulu KTP-nya sama KTP Cianjur gitu Pak. Tapi KTP, ya lebih diteliti lagi. KTP yang masuk memang tahu persis ya, oh ini tinggalnya di sebelah rumah atau di mana. Ya, artinya tidak ada satu KTP yang hanya KTP-nya saja yang diterima, tapi sebenarnya nggak tahu nih di mana dia tinggalnya ini. Ya, insya Allah. Oke, baik. Mungkin perlu ditambahkan gini Pak. Boleh Kang, boleh Kang. Beliau ini kan kebetulan mahasiswa di jurusan ilmu pemerintahan. Nah, selama ini karena pandemi, dia magang di salah satu kantor camat di Kabupaten Cianjur. Iya Kang. Nah, jadi pada saat malah kalau ada yang pindah, terus direkrut oleh PAC mau masuk ke PBB, ternyata KTP-nya belum jadi, ya dia juga bantu langsung bikinkan gitu dengan syarat masuk ke anggota PBB gitu. Nah, alhamdulillah banyak itu yang seperti itu. Mungkin sudah ratusan di antaranya yang seperti itu, Pak. Ini pengalaman unik ini ya. Ya, baik itu langsung. Tadi tahu persis ya, pastinya ketemu orangnya kan gitu. Orangnya. Ya. Jadi itu yang kami maksud dengan memastikan bahwa ini KTP yang pasti kalau dicari orangnya itu ada dan bisa diketahui tempat tinggalnya. Baik, terima kasih ya Kang dan adik operator ya. Sebetulnya kalau dibilang sulit enggak, tapi dibilang enggak juga ya susah juga gitu. Karena sebetulnya saya kan diamanahi ketua DPC ini baru Pak Arif. Jadi saya harus membentuk PAC baru. Pada saat saya membentuk PAC baru, itu setelah rapat pleno, itu saya minta ke pengurusnya untuk mengajak keluarganya untuk masuk ke PBB dengan bukti menyetorkan KTP-nya, gitu ya. Nah, di PAC itu kira-kira ada lima pengurus, yang minimal 3 lah. Kalau di antara ngasih 10 sudah 50. Atau kalau 3 10 sudah 30. Dan itu menurut saya bukan satu hal sulit untuk kita himbau PAC untuk mengajak keluarganya masuk ke kita. Hanya kemudahannya lebih-lebih dibantu oleh Adinda Rahmat ini yang kebetulan dia magang di kantor camat, terus banyak membantu orang bikin KTP free of charge, gratis gitu. Dibikinkan tapi dengan syarat ayo masuk ke PBB mau nggak ya? Akhirnya alhamdulillah banyak lah yang seperti itu Pak. Ya Kang. Nah, ini unik sekali ya cara yang ditempuh ini. Jadi ternyata banyak cara di masa memenuhi syarat verifikasi ini. Saya kira dari melanggar peraturan lah. Tidak memaksa orang. Dari Cianjur ini betul-betul unik ini, baru kita dengar ini. Dan harus didengar. Mungkin peluang seperti ini bisa kalau ada bisa ditiru di tempat lain ya Kang ya. Baik. Jadi tetap ternyata infrastruktur itu menjadi salah satu bagian penting untuk bisa memulai bagian sangat penting malah ya, atau bagian terpenting ya Kang ya.
Bagian Ya. terpenting untuk memulai bagaimana bisa nembus 1000 KTA. Betul. Kalau tanpa infrastruktur artinya begitu sulitnya ya. Nggak bisa, Pak. Pastikan malah yakin tidak bisa kalau tanpa itu. Tidak bisa. Karena untuk supaya ujungnya di suara menjadi besar pun itu infrastruktur yang kerja. Nggak bisa nggak. Ranting, PAC itu harus siap semua. Baik, Akang. Ya. Nah, ini supaya teman-teman operator se-Indonesia ini bisa mendengarkan langsung ini bahwa Ketua DPC Cianjur yakin sekali tanpa itu tidak mungkin berjalan. Itu ya kan ya. Tidak bisa. Kalau hanya mengandalkan 1, 2, 3 orang tidak mungkin ya. Ya sebetulnya tidak ada teori politik apapun yang bisa mengalahkan silaturahmi. Jadi makin banyak silaturahmi, makin sering bicara sama orang, makin membuka hati orang untuk bisa bergabung dengan PBB, itu jauh lebih baik. Dan saya yakin DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Cianjur itu satu-satunya DPC di Jawa Barat yang hari ini sudah melakukan rapat kerja dan rapat koordinasi. Ya kemarin itu ya Kang, selamat ya. Ya, dan sekaligus pelantikan PAC se-Kabupaten Cianjur. Dan itu buat saya hanya ingin membuktikan bahwa kita solid, bahwa kita 32 PAC ini ada semua, bukan fiktif gitu. Dan alhamdulillah lebih dari 100 orang kemarin dah hadir itu Pak Ari. Nah itu sebetulnya sayap-sayap itu yang kita akan perlebar, jaringan-jaringan itu yang akan kita perlebar selain branding partai. Nah, itu yang bisa menambah kekuatan kita nanti insya Allah Pak Ari. Iya, itu ya. Itu salah satu kekuatan silaturahmi. Ternyata ini yang menjadi resep yang dilakukan dari Cianjur ini Kang ya. Iya. Ada tambahan dari Adi Rahmat. Kira-kira ada sisi lain enggak yang masih tertinggal yang belum diceritakan oleh Akang ini? Ya mungkin cara unik saya kalau saya pulang ke kampung sama juga Pak, silaturahmi ke tetangga-tetangga, saya kenalkan Partai Bulan Bintang itu ke tetangga saya, ya alhamdulillah mereka bergabung, ngasih KTP, ya saya masukkan ke anggota Pak. Ya, pokoknya saya setiap silaturahmi kemana aja saya intinya kampanyekan tentang ini. Selalu menitipkan pesan tentang Bulan Bintang ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Dik Rahmat, terima kasih. Khusus buat saya pribadi, saya terus terang Pak 2 kali nyalek. Ya. Pertama di Sulawesi Selatan, kemudian kemarin di Sulawesi Barat. Yang saya kebetulan lama sekali tinggal di Sulawesi. Itu selama ini PBB ini tiba masa tiba akal. Pas waktunya baru sibuk gitu. Itu buat saya nonsen lah. Itu nggak mungkin akan tercapai. Jadi saya berharap dari pertama EKTA, terus infrastruktur partai dilengkapi sampai ke ranting, atau malah sampai ke koordinator RT RW misalnya, itu akan menggumulkan suara PBB secara otomatis. Dan kalau seluruh Indonesia melakukan hal yang sama secara serempak, saya kok bermimpi bahwa PBB 2024 itu akan kembali ke parlemen lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena nggak mungkin lah kita kerja sendiri, itu mustahil Pak. Ini kerja bersama ini. Ini kerja yang betul-betul amal jama'i begitu saya kira. Luar biasa lah, mestinya kita sama-sama berbarengan. Ya, jadi kalau ini dilakukan bersama, bergerak bersama seperti ini sekarang ya, ini. Jadi Akang berkeyakinan bahwa ini pasti ada kemenangan di pemilu 2024 bagi. Amin. Insya Allah Pak, insya Allah saya yakin sekali. Ya, Kang, ini posisi hari ini database kita itu menuju ke 70.000. Jadi ini masih di posisi 65.000 sekian ya, menuju ke 70.000. Nah, kita bagi beberapa periode kemarin ya. Periode pertama kita harus dapatkan 35.000 sampai Agustus, alhamdulillah tercapai. Periode kedua itu sampai akhir Oktober, itu harapan kami itu bisa nembus 120.000. Nah, kita hari ini di tanggal 5 Oktober ini menuju ke 70.000, ada sisa 25 hari. Nah, mudah-mudahan ini podcast ini bisa mendorong nih teman-teman, ayo sama-sama kita bergerak
bahwa di akhir Oktober database nasional itu bisa mencapai 120.000 data. Gitu. Baik. Tapi yang mesti ditambahi mungkin begini, Pak. Gimana Kang? Ini kan PBB mentargetkan DPP itu 1.000 KTA per DPC. Ya. Padahal kalau per DPC itu dikumpul 1.000, itu mungkin belum mencapai 1/10 dari jumlah penduduk Indonesia akhirnya buat persyaratan normatif KPU, kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya khawatir juga sebarannya tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Jadi maksud saya sampai pendaftaran manual ke KPU sebagai peserta pemilu misalnya, harusnya targetnya ke DPC adalah dirubah menjadi 1/1000 dan jumlah penduduk. Gitu. Jadi mereka betul-betul dikejar. Kalau 1.000, sekarang udah banyak daerah yang mungkin sudah 80 DPC yang di atas 1.000 misalnya. Ya. Udah dapat 1.000 terus tenang gitu. DPP mintanya cuma 1.000. Enggak. Saya khawatir syarat KPU, normatif KPU di tiap kabupaten itu minimal 1/1000 dari jumlah penduduk. Kalau peraturannya nggak dirubah kan kita keteteran lagi kalau kita nyantai hari ini. Kan? Iya. Saya kira itu saja Pak Arif. Betul Kang. Itu kan peraturan lama ya, jadi 1/1000 atau 1.000 ya yang lama. Jangan-jangan nanti ada peraturan baru 1/1000 semuanya ya Kang ya? Iya. Ya, mudah-mudahan ini juga bagi wilayah-wilayah yang padat penduduk juga menjadi persiapan seperti yang dilakukan oleh salah satunya Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk hampir 3 juta, mereka sudah hampir 2.300 KTA hari ini. Baik, terima kasih usulannya, Akang. Wah, buat saya banyak sekali. Nggak apa? Nggak mungkin saya bertahan di PBB sejauh ini gitu kan? Ya. Kalau bukan karena saya merasa banyak kelebihannya di PBB. Ya. Saya agak terharu kalau ini. Karena pertama PBB selalu memberikan kontribusi positif ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat PBB ada di parlemen itu udah jelas banyak sekali karya-karya undang-undang yang diciptakan oleh DPR pada saat itu yang sampai saat ini masih menjadi luar biasa lah, masih nggak jadi perdebatan. Itu yang pertama. Kedua, saya punya ketua umum yang luar biasa. Ya. Ketua umum yang malah kalau saya bilang ini pahlawan konstitusinya Indonesia saat ini. Ya. Jadi beberapa judicial review dia ke MK misalnya dalam kapasitas sebagai lawyer pribadi atau ketua umum partai banyak sekali yang diterima. Berarti menurut saya cara pandang terhadap undang-undang yang diajukan judicial review itu berarti cara pandang beliau yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, kan begitu ya kurang lebih. Nah ini menurut saya pemikiran yang sangat luar biasa dari Prof. Yusril, kontribusi positif yang sangat luar biasa dari Prof. Yusril untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang saya kira 2 poin yang harusnya masyarakat tahu gitu. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada satupun pimpinan PBB yang pernah duduk di pemerintahan, di pusaran eksekutif yang pernah masuk penjara karena korupsi. Itu paling penting. Nah, itu yang stressing point yang harusnya masyarakat tahu. Ya, walaupun kita nggak punya duit buat buka iklan di TV terus Indonesia dengar misalnya sebagai branding partai, kita mungkin nggak sewah itu. Tapi semua kader harus sadar bahwa itu adalah selling point kita ke masyarakat yang harus selalu disampaikan dimanapun kita berada. Itu yang penting. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi ini podcast yang baru sekarang ada satu penyampaian yang saya rasakan sendiri walaupun jarak kita ini jauh ya, ada seperti suaranya tertahan ini akan kita ini saking melihat situasi dan betul-betul berharap bahwa ada kader-kader dari Bulan Bintang yang bisa masuk ke Senayan ikut membenahi negeri ini. Amin. Baik Kang, kita sudah tiba di akhir acara.
itu tadi kita perbincangan kita dengan DPC Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menginspirasi Nusantara, khususnya keluarga besar Bulan Bintang dan para pengurus-pengurusnya, khususnya dalam mempersiapkan verifikasi menjelang pemilu 2024. Sebelum saya tutup, saya tayangkan lagi tamu kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, ini tamu kita ya. Terima kasih atas kehadirannya, Kang Wijaya Kusumanur dan Adi. Sama-sama, Pak Arin. Kita ketemu PBB, lagi. Jaya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi perbincangan kita di podcast yang 11. Terima kasih semuanya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.